kata Ibnu Qayyim, fahuwa awalan yuridu minal insani syirka billahi jalla wa ala. Syaitan pertama-tama yang dia inginkan bagaimana manusia itu terjerumus kepada kesyirikan. Fa in lam yastati' dzalika arada minhu luqu' fil bid'ah. Kalau tidak mampu maka dia pasangkan jerat bid'ah. Li'anna al-bid'ah, perhatikan kata Ibnu Qayyim, li'anna al-bid'ata ahabbu ila syaitan min al-ma'siyah. Karena bid'ah lebih ia sukai dari perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Ya. Limadha? Kenapa? Lianna sahibal bid'ati yadhunnu nafsahu wa huwa ala bid'atihi annahu ala khair. Karena pelaku bid'ah itu meyakini bahwa dia dalam kebaikan. Padahal dia berbuat kesalahan, tapi dia meyakini bahwa dia berbuat kebaikan. Berbeda dengan orang berdosa, orang berzina, mencuri, merampok, minum khamar dan seterusnya, membunuh. Itu mereka pelaku-pelakunya tahu, mengerti, paham, sadar bahwa itu kesalahan dan dosa. Sementara bid'ah enggak. Pelakunya meyakini bahwa dia berbuat kebaikan. Nah, ini yang sisi kenapa syaitan meletakkan perangkap ini di bawah kesyirikan dan di atas dosa-dosa besar yang lainnya. Wa idza qila lahu, bahkan bila disampaikan kepada yang berbuat bid'ah tadi, innama anta alaihi wa khata'un la yuqbal. Sesungguhnya apa yang engkau lakukan, engkau perbuat itu adalah kekeliruan dan Allah tidak akan menerimanya. Yang mengatakan tidak menerimanya itu Nabi SAW. Tetapi kalaupun disampaikan itu, dia tidak akan mungkin mau menerimanya. Bal yara anna alladhi huwa alaihi huwa al-haq wa huwa as-shawab. Justru dia merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah hak dan dia yang sebenarnya kebaikan. Bainamal asi berbeda dengan pelaku maksiat. Idza nusiha an maksiyatihi yash'uru bi annahu mukhti. Bila mana dinasihati dia merasa memang dia bersalah, cuma susah meninggalkannya. Kadang begitu, susah meninggalkannya. Apalagi tuntutan hidup, saya terpaksa mencuri, terpaksa curang, terpaksa menipu dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang pelaku zina sekarang, tuntutan ekonomi, akhirnya menjual diri. Banyak alasannya. Dia sadar bahwa itu perbuatan nista. Tidak pernah mereka mengatakan ini profesi yang mulia. Tidak. Mencuri pun semua agama menyatakan mencuri adalah perbuatan dosa. Tetapi kalau beribadah yang bukan tuntunan Allah dan Rasulnya, pelakunya yakin bahwa itu adalah kebaikan dan ketaatan. Sehingga kalau diingatkan mereka pasti marah, pasti menentang. Kemudian ulihada yaqul ud'ullah ayatuba alai. Kalau yang berbuat dosa tadi terkadang mengatakan tolonglah doakan agar saya bisa meninggalkan ini. Kalau perbuatan dosa, maksiat, la'allallah ayyaghfira li, semoga Allah mengampuni saya, kata pelaku zina, orang yang mencuri. Lakinnal mubtadi', kata penulis, akan tetapi yang berbuat bid'ah la yaqbal wa la yarda, tidak mau menerima dan tidak akan rela. Bal yunafiqu wa yudafi'u wa yusir, dia pasti menentang, membangkang dan bahkan terus melakukan. Illa an kataballahu lahul hidayah wa saraha sadrahu lil khairi, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah untuknya, dan tidak sedikit ya orang yang akhirnya menerima hidayah
dan membukakan dan melapangkan dadanya untuk kebaikan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari pelaku setiap bid'ah. Alasannya tadi, mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa berbuat kekeliruan, sehingga susah untuk bertaubat, susah untuk meninggalkannya, dan berupaya untuk menegakkannya dengan gigih. Kemudian wadzunubu tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat tadi, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani.